Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nur Habibah dalam pelajaran PKWU. Ya, minggu kemarin kalian sudah melaksanakan PTS, semoga hasilnya memuaskan. Minggu ini kita lanjut bahasan ke bab 2, aspek rekayasa, di mana subtema yang akan kita pelajari yaitu mengenai wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Ya. Nah, di sini ada wirausaha. Sudah pasti seorang yang belajar wirausaha harus bisa nanti mengaplikasikan bagaimana melihat peluang atau memanfaatkan peluang untuk dijadikan usaha gitu kan. Nah, produk rekayasa itu seperti apa nanti kita pelajari. Kemudian ada sistem teknik di sini ya. Nah, kalian perhatikan slide berikutnya. Nah, di sini Ibu tuliskan sistem teknik. Di sini ada masalah ya, sistem dan teknik ternyata begini ada hubungannya. Nah, ketika kita mengalami kendala atau masalah di lapangan ketika menjalankan wirausaha atau bisnis kita, gitu kan, masalah teknis, di sini ada hubungannya berarti dengan masalah sistem. Ketika masalah teknik di lapangan atau masalah teknis di lapangan, sudah pas ini sistemnya seperti apa. Jadi yang harus kalian garis bawahi di sini adalah sistem. Sistem yang seperti apa yang dijalankan dalam menjalankan bisnis. Nah, artinya di sini ada tanda panah sinergi. Jadi sistem dengan komponen-komponen lainnya itu harus bersinergi supaya apa? Permasalahan yang ditemui di lapangan ketika menjalankan usaha itu dapat diatasi. Ya, jadi tujuan sinergi dari sistem dengan komponen-komponen lain pendukungnya seperti proses pemasaran, kerjasama dengan siapa. Di sini yang pertama mengevaluasi sistem, yang kedua memperbaiki sistem, yang ketiga mengoptimalisasi sistem, dan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Sudah pasti gitu kan, dari keempat tujuan ini, goalnya itu kan ingin apa? Ingin meningkatkan produktivitas dari sistem. Nah, kemudian sistem itu apa sih? Sistem sendiri itu apa? Nah gitu. Sistem di sini asal katanya dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu systema. Sehingga sistem memiliki pengertian yaitu satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Intinya hampir sama dengan yang tadi Ibu jelaskan di slide pertama. Lanjut mengenai sistem. Nah, ini lebih jelasnya, sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir untuk pemecahan masalah. Intinya kan itu. Sistem diperbaiki untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi ketika kita menjalankan suatu usaha atau bisnis. Misalkan di sini Ibu kasih contoh satu saja yaitu tentang bendung gerak. Ya, bendung gerak dibuat sebagai penggerak peralatan produksi. Misalnya pada sungai yang cukup deras alirannya, bendungnya dapat digunakan untuk sistem transportasi air ya. Nah, atau bisa juga dulu itu orang memanen dengan tangan, ya kan? Sekarang ada alat rekayasa yaitu mesin untuk memanen. Nah, itu contohnya. Kemudian sistem merupakan keterpaduan antar elemen sistem yang saling berinteraksi. Sistem merupakan keterpaduan antar elemen sistem yang saling berinteraksi, diulangi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk suatu tujuan tertentu dengan proses mekanisme metabolisme loop feedback, input proses output dengan target produk dan waktu pencapaian tertentu. Slide berikutnya. Nah, di sini yang paling penting adalah kita merencanakan usaha produk sistem teknik, ya. Nah, rencana apa saja sih? Kita harus bikin sesuatu, dimulai dari apa? Nah, di sini ada yang pertama memulainya.
ya. Ini harus duluan nih memulai gitu kan, melakukan usahanya seperti apa. Kemudian rencana berikutnya setelah kita bikin ya langkah-langkah dalam memulai usahanya itu, kita lanjutkan ke melaksanakan. Bisakah kita melaksanakan apa yang sudah kita mulai? Kemudian mempertahankan di sini ya, mempertahankan dari apa yang sudah kita jalankan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan. Ya, kita harus sebagai seorang wirausaha harus bisa mengembangkan usaha yang sudah kita jalani. Jadi goal dari atau ukuran kemajuan itu adalah ketika usaha kita berkembang. Nah, berikutnya ada penjelasan dari yang tadi ya, yaitu memulai. Memulai artinya di sini apa? Melihat peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme menjadi bagian utama dan pertama untuk menentukan jenis usaha yang dikembangkan, baik itu berupa produk maupun jasanya. Di sini seorang wirausaha harus bisa melihat peluang. Jadi mau apa yang akan kita sodorkan dalam wirausaha kita, apakah itu produk atau jasa. Kemudian masih memulai itu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pada usaha produk rekayasa yang direncanakan. Kemudian prosedur yang ditetapkan diantaranya jenis usaha yang dikembangkan, baik itu berupa produk maupun jasa. Mirip sih intinya mah perancangan awal gitu. Kemudian yang melaksanakan di sini ada penjelasannya, melaksanakan termasuk dari pembiayaan organisasi kepemilikan sumber daya manusia gitu kan, menjadi tahapan yang penting diperhatikan dalam proses produksi yang menerapkan keselamatan kerja dan mengembangkan sikap peduli lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempertahankan. Di sini apa sih ada penjelasannya? Mempertahankan di sini penjelasan usaha produk rekayasa dalam mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan dengan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kreativitas. Di sini berarti kreativitas dan inovasi di sini diperlukan oleh seorang wirausahawan untuk mengembangkan usaha produk rekayasa, baik yang bergerak di bidang jasa maupun di bidang produk gitu ya. Nah, karena materinya untuk hari ini Ibu batasi dari sampai perencanaan saja, dimana kalian harus paham bahwa perencanaan dalam berwirausaha produk rekayasa sistem teknik itu ada 4: memulai, kemudian melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan. Kemudian kalian harus paham mengenai apa sih sistem, apa sih hubungan sistem dengan teknik. Insya Allah pembelajaran untuk bahasan selanjutnya minggu depan ya. Itu saja dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.